Saya ucapkan selamat pagi mahasiswaku semuanya, khususnya yang sudah join pagi hari ini di Zoom. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya mulai pertemuan kedua, saya akan menyampaikan materi untuk perkuliahan bersama saya kurang lebih selama 1 semester, yaitu dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pagi hari ini untuk prodi akuntansi yang sudah join di Zoom ada 23 mahasiswa. Sepertinya belum semuanya ya. Adib bisa nyalakan mikrofon. Pak. Cepat ya Adib standby menyalakan mikrofon. Sepertinya di sini juga belum join semua karena yang di Zoom ada baru 23. Kalau tidak salah totalnya itu ada 28, betul nggak Adib? 27, Pak. 28, Pak. 28 ya. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa menyusul. Untuk link presensi, seperti yang selalu saya sampaikan, saya cukup minta nanti terakhir ya, nanti terakhir sebelum saya tutup nge-share, ngetik ataupun konfirmasi sebagai bentuk kehadiran di kotak chatting Zoom, tapi nanti terakhir. Lanjut kita kepada materi perkuliahan. Saya ulangi lagi sebentar, share screen saya ulangi lagi. Pertemuan kemarin, di pertemuan kedua, di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan terkait pengantar mata kuliah Pendidikan Pancasila, namun sekarang saya akan mencoba lebih mendalami, meskipun kita bakal terkendala ya, karena hanya 1 semester atau hanya sebatas 6, hanya sampai 16 kali pertemuan, itu pun termasuk UTS dan UAS. Bentar, saya lanjutkan dulu share screen saya. Oke. Saya ingin konfirmasi nih untuk Adib dan khususnya Adib ya, sudah menerima formulir terkait seperti kuesioner gitu loh dari universitas terkait pembelajaran luring. Sudah menerima belum Adib? Sudah, Pak. Oke, sudah diisi? Sudah. Nah, semakin banyak mahasiswa yang mengharapkan untuk daring, untuk luring atau offline, maka semakin besar peluang untuk offline. Saya berharap ini dalam waktu dekat kita sudah bisa offline ya. Karena Amin, Pak. perkuliahan seperti ini tuh menyita semuanya ya, selain menyita tenaga juga menyita kuota ya, bagi yang kebetulan menggunakan kuota. Sepertinya semester 1 ini belum menerima support kuota dari Kemendikbud. Kalau kakak kelas kalian itu ada yang sampai dapat 100 giga selama 1 bulan itu. Dengan catatan digunakan ya untuk akademik. Lanjut. Di pagi hari ini kita sudah join di Zoom. Saya berharap ada tambahan, tidak hanya sekian mahasiswa, justru malah bisa total semuanya. Sebelum saya mulai kepada materi, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Pagi hari ini saya mengajukan 2 tema untuk perkuliahan, yaitu landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Sebelum saya lanjut kepada materi, saya berikan kesempatan biar tidak terlalu menyita waktu, maksimal 3 mahasiswa, boleh pertanyaan, boleh pernyataan, ataupun lain sebagainya, kecuali curhat ya. Curhat saya tidak menerima. Silahkan kalau mau ada pertanyaan, tidak sempat di mikrofon, bisa di kotak chatting juga silahkan. Silakan saya berikan kesempatan. Boleh sesuai mata kuliah, maksudnya ada sangkut pautnya dengan mata kuliah, di luar mata kuliah pun silahkan, tidak apa-apa. Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo. Ada pertanyaan Adib? Tidak apa-apa Adib dulu ya, mewakili teman-teman. Ada pertanyaan Adib? Kenapa Pancasila ada 5, Pak?
Oke, karena disebutnya panca kan? Panca kan artinya 5. Oke, terima kasih komentarnya. Jawaban saya sesimpel tadi ya. Kalau pertanyaannya kenapa Pancasila ada 5? Karena ya panca artinya 5. Sila berarti kan artinya dasar. Kalau misalkan 2 berarti kan namanya jadi dwi sila. Kalau 3 berarti kan trisila. Kalau satu sila kan eka sila. Bahkan bisa jadi kalau dasa sila kan 10. Kalau sabta akan beda lagi dan seterusnya. Sesimpel itu secara bahasa. Oh, sebentar. Ada yang ngetik di kotak chatting nih. Mungkin agak malu. Oke. Salsa Khairul Amri. Izin bertanya, Pak, sejarah terbentuknya Pancasila. Kalau kita berbicara Pancasila, tentunya tidak lepas dengan para founding father. Dalam hal ini mereka yang merumuskan dasar negara kita ya, yaitu Pancasila. Ketika kita berbicara sejarah, sebetulnya materi pagi hari ini saya akan berbicara terkait sejarah juga. Namun sejarah yang saya sampaikan tidak detail ya, karena kita terbatas dengan RPS ya kalau kuliah itu. Jadi kalau kita berbicara secara historis ataupun sejarah, kita nengok dari zaman dulu. Ternyata di zaman kerajaan, termasuk Hindu Buddha itu termasuk dalam Majapahit ya, ternyata ada yang seperti Pancasila. Cuman istilahnya berbeda. Bahkan nanti dalam materi pun akan saya sampaikan. Zaman dulu itu ada yang seperti Pancasila. Tolong ini jangan ditafsirkan bahwasanya Pancasila mengklaim ataupun copy paste ataupun menjiplak dari itu, bukan. Ternyata jauh sebelum bangsa ini hadir, bangsa ini ada yang seperti Pancasila. Bahkan tradisi kalau di sini ada orang Jawa ada disebut dengan Mo'limo. Kalau orang yang hadir di khususnya yang berkebudayaan ataupun yang adatnya Jawa pasti tahu istilah Mo'limo. Ada di sini yang tahu Mo'limo? Jalfa asli mana Jalfa? Dari Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Tahu Mo'limo Jalfa? Enggak. Oh, nggak tahu. Nanti akan saya sampaikan juga dalam materi. Jadi pertanyaannya akan saya jawab dalam materi nanti ya. 5 etika bukan, Pak? Bagaimana? 5 etika. Betul, 5 etika. Siapa yang komentar? Salsa Khairul Amri, Pak. Oke, ada yang ada tahu salah satunya? Bentar, Pak, saya cari dulu di buku. Kan ada Mo'limo itu salah satunya kan, termasuk saya itu kan tidak tahu kalau bahasa yang detailnya ya, tapi kalau bahasa secara artinya tahu. Misalkan salah satunya kalau ditulisnya kan mak ya, dibacanya mau. Jadi mau main, misalkan kan tidak boleh main dalam artian di situ adalah judi. Terus mau madat berarti kan dilarang. Apa madat itu? Jalfa apa madat? Belum tahu, Pak. Belum tahu sama sekali. Ada 5 hal, salah satunya kan dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang minum minuman keras. Satu lagi, ada 5 kok. Nanti saya sampaikan dalam materi, kebetulan saya rangkum dalam pertemuan sekarang. Saya potong dulu. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini bertanya, Pak, kenapa harus adanya pendidikan Pancasila, sedangkan pendidikan kewarganegaraan sudah membahas tentang pendidikan Pancasila, Pak. Oke, terima kasih untuk Muhammad Najril Ali Ijar. Bisa nyalakan mikrofon? Ya, Pak. Sebetulnya panggilannya siapa ini? Najril aja, Pak. Najril Ilham ya? Ya, Pak. Ariel. Terima kasih Najril. Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila dengan kewarganegaraan itu berbeda. Kalau pendidikan Pancasila, satu semuanya sudah ada buku pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sejak 2016 yang mengeluarkan waktu itu Kemenristek-Dikti. Lagi buku yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kenapa kok dibedakan? Kalau pendidikan Pancasila kita lebih berbicara terkait dasar negara.
kita berbicara sebagai warga negara yang baik, kita berbicara terkait, ya termasuk saya akan menyelipkan terkait pendidikan anti korupsi. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan itu berbicara terkait menjadi warga negara yang baik, prakteknya setelah kita berbicara terkait Pancasila. Karena mata kuliah ini di beberapa kampus ataupun fakultas dijadikan satu, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kenapa kok di Fakultas Ekonomi dipisah? Karena syarat ataupun saran dari pemerintah itu memang dipisah. Jadi tadi pertanyaan dari Najril, mata kuliah pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan itu sudah tentunya berbeda, alias berbeda. Bahkan saya menyampaikan saran, bagus itu pendidikan Pancasila di semester 1, sedangkan pendidikan kewarganegaraan di semester 2, supaya berkesinambungan. Jadi gitu Najril ya? Ya Pak, ya. Siap Pak. Sudah ada 3 ya, tadi dari Adib, terus kedua dari Salsa Khairul Amri, terus yang ketiga dari Najril. Saya lanjutkan dulu ke materi ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan bisa langsung raise hand di Zoom atau bisa langsung nyalakan mikrofon dengan menyampaikan izin bertanya atau langsung di kotak chatting. Gitu ya. Supaya waktunya lebih efektif. Tolong saya diberikan info ya nanti Adib atau yang lainnya kalau saya sudah hampir ataupun mendekati jam 9.40. Karena waktu saya habis jam 9.40. Baik, Pak. Ini Nur Atikah, nanti saya bacakan ya setelah saya menyampaikan materi. Yang lain mungkin bisa bertanya, kenapa lambang Pancasila itu berbeda-beda? Nanti saya komentarinya ya setelah saya menyampaikan materi. Oke, berbicara terkait lambang-lambang negara ataupun lambang dalam Pancasila, ini ada sangkut pautnya dulu juga dengan pertanyaan dari Nur Atikah. Saya ulangi pertanyaannya, kenapa lambang Pancasila itu berbeda-beda? Sambil saya akan menyampaikan materinya. Nur Atikah bisa nyalakan mikrofon? Ya, Pak. Sambil saya menyampaikan materi, karena akan menjawab pertanyaan dari Nur Atikah. Saya lanjutkan dulu. Saya ulangi, pagi hari ini saya akan mengangkat 2 tema. Pertama, landasan pendidikan Pancasila. Kedua, tujuan. Kalau kita bicara landasan, saya yakin mahasiswaku semuanya tahu yang namanya landasan. Misalkan yang sering naik pesawat, ada landasan. Kalau misalkan dalam sebuah bangunan ada disebut dengan pondasi, itu kan sama dengan landasan. Kenapa sih kok harus ada? Maka akan kita jawab pagi hari ini. Yang kedua, apa sih tujuannya? Apakah mungkin salah satu perkuliahan tanpa tujuan? Tentunya kan tidak mungkin kalau tanpa tujuan. Bentar, share screen saya. Oke. Saya mengajak sekarang, mari kita teliti, pelajari, dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berbicara pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila itu bukan sebatas, oh saya sudah tahu kok dasar negara itu Pancasila, lambang negara itu burung Garuda. Pancasila itu ada 5, tidak hanya seperti itu. Yang jauh lebih penting adalah kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang saya akui di zaman sekarang ketika mahasiswa ataupun siapa ya, bukan hanya mahasiswa ya, termasuk pelajar lainnya, ketika sekarang sudah disodorkan dengan yang namanya gadget, yakin dan percaya, sedikit demi sedikit etika, moral, dan akhlak kepada orang tua, orang lebih tua, adik kelas, misalkan yang lebih muda, atau bahkan kepada teman sebaya, itu hampir tidak ada. Tanpa kita sadari. Saya yakin dan percaya, Nur Atikah tetap bisa nyalakan mikrofon? Jauh. Saya yakin dan percaya pasti pernah mengalami yang namanya, misalkan Nur Atikah sedang jalan sendirian, tiba-tiba ada tempat tongkrongan, laki-laki, kiri kanan itu ada laki-laki. Kalau Atika punya HP, bawa HP, solusi terbaik supaya terkesan tidak mau disuratin misalkan. Pura-pura pegang HP, padahal tidak ada yang WA dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Tapi ada contoh yang lainnya.
dengan seriusnya misalkan Atika main HP nih, main game, dipanggil sama orang tua tidak terdengar, disambut. Itulah kalau harus saya sampaikan yang namanya sedikit demi sedikit yang namanya moral zaman sekarang hampir tidak ada. Bahkan saya pernah mengkritisi program pemerintah terkait Ya, Pak. bisa dibaca, dalam 18 nilai karakter itu tidak ada satupun berbicara terkait hormat kepada orang tua, patuh terhadap orang tua, itu di sana tidak dibahas. Sedangkan dulu zaman saya kecil, zaman SD, ada istilah tenggang rasa, hormat menghormati, gotong royong, dan lain sebagainya. Itu bentuk kritikan saya. Oh iya, Adib dan yang lainnya sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Di Kemendikbudristek Dikti itu sekarang ada edaran wajib ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Karena di Fakultas Ekonomi tidak ada, di akuntansi tidak ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, maka pendidikan anti korupsi akan saya selipkan di sini. Sedikit banyak nanti kita akan berbicara terkait korupsi juga. Dalam muatan juga sudah saya sampaikan. Saya ajak sekali lagi, mari kita teliti, mari kita pelajari, dan tentunya setelah diteliti dan dipelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lanjutkan. Ini menjawab sedikit pertanyaan dari Atika. Panggilannya Atika atau Nur? Ika, Pak. Atika. Ya. Pancasila. Di tempatnya Ika yang berisik ya? Ya, Pak. Iya, sepertinya di tempatnya Ika yang berisik ya. Saya matikan dulu mikrofonnya, Kak, biar tidak mengganggu yang lain. Kembali ke pertanyaannya Ika tadi. Kenapa lambang negara kok berbeda-beda? Jawaban simpel, jawaban sepelenya adalah tidak mungkin semua lambang itu sama. Pasti kan bakal berbeda-beda. Kenapa kok harus berbeda-beda? Ini sebagai bukti bahwasannya masing-masing sila itu berbeda. Namun meskipun berbeda, tapi tetap satu, kesatuan yang utuh. Nanti akan saya berikan sebuah skema dengan disebut istilah hierarkis piramidal Pancasila. Jadi kan kalau bisa berbicara piramid, berarti kan bentuknya kerucut, terbalik ya. Ya betul, kerucut gitu. Piramida ya. Kenapa dikatakan hierarkis? Karena dari atas ke bawah. Bentuknya seperti piramid, maka dikatakan hierarkis piramidal. Ini berbicara terkait kenapa kok lambangnya harus berbeda-beda. Saya ingin ngetes, mudah-mudahan Adib masih ingat pelajaran zaman SD. Sila pertama Adib dilambangkan dengan apa, Adib? Bintang, Pak. Oke. Bintangnya warnanya kuning emas, lebih terang daripada background-nya karena berwarna hitam. Sila kedua. Banteng, Pak. Oke, saya koreksi ya. Sepertinya minggu kemarin saya yang salah menyampaikan materi ya. Sila kedua itu Adib rantai ya. Ya, Pak. Oke, sila ketiga baru Beringin. terlihat kursor saya di HP di. Ya, Pak. Pohon beringin. Oke, sila keempat Banteng. kepala banteng. Sila kelima Padi dan kapas. padi dan kapas. Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tapi sepertinya pertemuan kemarin saya salah menyampaikan ya, saya malah kepala banteng dulu. Saya ulangi, sila pertama bintang, sila kedua, saya ulangi, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang, sila kedua kemanusiaan yang adil beradab adalah rantai, sila ketiga adalah pohon beringin, persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas. Kita kupas sedikit-sedikit, mudah-mudahan ini ada yang bisa berkomentar. Pertanyaan pertama saya tadi kepada Adib, saya memerlukan 3 mahasiswa berarti. Pertanyaan saya kepada Adib, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Menurut Adib, kenapa kok harus bintang? Kenapa, Adib? Karena orang tua. Tidak usah takut salah, sampaikan.
Kenapa, Adib? Karena bintang merupakan eh, salah satu benda angkasa yang mempunyai cahaya sendiri, Pak. Di angkasa itu kan ada banyak. Bulan itu, matahari itu disebut dengan bintang. Planet-planet lain pun dikatakan dengan bintang. Tapi kita kan taunya bintang itu sudutnya 5 kan. Karena dari kecil dikatakan bintang seperti ini gambarnya. Nah, lanjut. Kalau Adib dan yang lainnya pernah buka websitenya MPR atau DPR, di sana ada berbicara terkait Pancasila. Dan bahkan di sana tertuang secara rapi dan detail kenapa lambang negara itu harus burung Garuda. Kenapa dasar negara itu harus Pancasila. Termasuk bagian dari sila-silanya dan juga keterangannya ataupun filosofisnya. Sementara jawaban Adib sudah saya dengar ya. Nanti akan saya kumpas jawaban yang lebih tepat. Yang kedua, Najril. Najril. Iya, Pak. Pertanyaan saya yang ke Najril, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Diberi lambang dengan lambang rantai. Komentarnya, kenapa Najril kok harus rantai? Karena rantai. Tidak usah takut salah, Najril. Sampaikan saja, tidak usah takut salah. Najril, tidak usah takut salah. Sampaikan aja. Ya, Kenapa? karena Karena ya saya skip. balik antara umat manusia, Pak. Apa? Kenapa, Najril? Karena adanya itu, Pak. Karena adanya hubungan timbal balik antara umat manusia. Jaringan, Pak, tadi. Oke. Saya sudah mendengar komentarnya. Lanjut. Saya bertanya kepada Ika Nur Atika. Bisa nyalakan mikrofon, Ika? Ya, Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. Pertanyaannya, kenapa kok harus pohon beringin? Bisa aja mungkin dengan pohon toge ataupun cabai dan lain sebagainya misalkan. Kenapa harus pohon beringin menurut Ika? Kalau salah sampaikan saja. Ika, terdengar suara saya? Jaringan, Pak. Jadi komentari pertanyaan saya. Bentar, kita lanjut pertanyaannya. Pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada Santi Jubaidah saja. Santi Jubaidah. Tolong dikomentari. Beringin ko apa nga sama baga? Pon beringin ko apa nga sama baga? Pertanyaan saya sama, tolong dikomentari Santi Jubaidah. Kan pohon beringin itu besar, bisa buat berteduh banyak orang. Jadi bisa untuk rakyat Indonesia. Oke, berarti ketika panas bisa berteduh di sana ya? Iya. Betul seperti itu. Panggilannya Santi atau Jubaidah? Cynthia. Oh, kok Santi Cynthia ya? Cynthia, oke Cynthia. Cynthia, sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Iya. Bukankah kalau menurut saya nih,
kita tidak berbicara fakta yang ada, tapi kalau menurut saya, sepertinya menurut saya itu lebih tepat sila ketiga itu persatuan dilambangkan dengan rantai. Persatuan itu kan saling megang-megang, di sana kan ada rantai saling terikat satu sama lain. Saya ingin komentarnya dari Jubaida, dari Cynthia. Kan kalau pohon beringin kan banyak orang yang bisa berteduh, jadi banyak orang di situ, jadi bisa saling bersatu juga. Bukankah lebih bagus bersatu itu dengan dilambangkan oleh rantai? Tidak usah terprovokasi dengan pertanyaan saya, sampaikan aja argumennya. Apa ya? Tetap sepakat dengan pohon beringin. Saya boleh jawab nggak, Pak? Oh, silahkan kalau mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan, Cynthia? Silahkan. Siapa yang mau menambahkan nih? Yang pohon beringin. Oh, silahkan. Siapa yang... Menurut saya Hoirul Amri, Pak, dipanggil Hoirul. Oh, Hoirul, dimatikan dulu kameranya Hoirul biar tidak putus-putus suaranya. Sementara matikan dulu kameranya. Silahkan komentarnya. Ya, Silahkan komentarnya. menurut saya sila ketiga digambarkan pohon beringin itu, Pak. Maksudnya itu karena akarnya itu kan menggantung, Pak, otomatis pohonnya itu kan yang di bawah itu digambarkan akarnya meskipun tidak kuat, tetapi meskipun akarnya di atas itu dia tetap kuat karena tidak bisa digambarkan secara fisik. Pohon beringin itu meskipun akarnya dia gantung, tapi pohon itu kuat. Itu melambangkan persatuan yang kokoh dan tahan kehancuran, Pak. Oke. Pertanyaan saya mundur kepada sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus rantai? Mudah-mudahan Khairul tidak sempat searching dulu nih. Saya berharap jawaban mahasiswa Enggak, itu... Pak, nggak searching, asli. Saya berharap jawaban mahasiswa itu memang sebelumnya pernah belajar ya, maksud saya itu boleh sesekali cari pengetahuan juga. Bagaimana Hoirul? Belajar SKD, Pak. Ya. Seleksi CPNS. Betul. Terus yang sila kedua, kenapa Menurut saya rantai itu menggambarkan rantai itu menggambarkan apa? Oh, ternyata sudah Hoirul. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Terima kasih komentarnya Hoirul. Tadi Cynthia sudah ditambahkan oleh Hoirul ya. Berterima kasihlah kepada Hoirul. Kita lanjut sila yang keempat. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Saya nanya kepada yang belum pernah saya komentarnya. Mia Nur Aida. Bisa nyalakan mikrofon, Mia Nur Aida. Ya, Pak. Saya rolling ya, saya asal milih aja. Pertanyaan saya sama Mila, kenapa aku harus kepala banteng? Mia. Panggilannya siapa Mia? Mia. Apa Mia komentarnya? Kenapa aku harus kepala banteng? Karena kalau kepala banteng, dia apa namanya? Kalau misalnya lagi bersama mereka akan kuat. Terus untuk ngambil keputusan bersama itu jadi lebih gampang. Dan Mia sendiri tahu banteng? tahu. Pernah Lihat di lihat TV. banteng? Pernah, Pak, di TV. Di TV. Berarti bukan langsung ya? Iya. Oke, Mia. Menurut Mia, banteng itu tipikal hewan seperti apa?
Apakah tipikal hewan yang egois ataukah seperti apa menurut Mia? Egois. Egois. Bukankah kalau egois tidak bisa jadi lambang negara yang ketiga, yang keempat? Ada yang menggambarkan karena banteng itu termasuk hewan yang sering bergerombol, senang bergerombol. Dalam artian senang bergerombol itu bersama-sama bersatu padu. Katanya seperti itu. Sebetulnya kan banyak sekali hewan selain banteng, bisa sapi mungkin, atau kerbau, atau bahkan bisa kuda dan lain sebagainya. Tapi kan yang di sini digambarkan adalah kepala banteng. Terima kasih komentarnya, Mia. Saya random saja. Yang terakhir, mudah-mudahan ini nyala kameranya ya. Lilis Amira, betul. Lilis Amira. Lilis Amira. Ya. Ini cenderung lebih bagus-bagus mikrofonnya yang perempuan tuh daripada yang laki-laki itu. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dilambangkan dengan padi dan kapas. Mudah-mudahan betul panggilannya Lilis. Kenapa Lilis harus padi dan kapas menurut Lilis? Padi itu melambangkan pangan, sedangkan kapas itu melambangkan sandang. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan padi dan kapas karena semua masyarakat Indonesia itu butuh sandang dan pangan tanpa melihat kedudukan. Seperti itu. Oke, saya sudah mendengar komentarnya. Mundur lagi, Lis, pertanyaan saya. Sila keempat. Menurut Lis, apa kalau kepala banteng? Karena banteng itu kan hewan yang kuat ya Pak, yang tangguh. Terus setahu saya banteng itu juga hewan yang suka berkumpul. Berarti maknanya kan banteng memiliki jiwa sosial yang tinggi. Seperti itu. Sedangkan sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya kita harus menyotoh hewan banteng karena memiliki jiwa sosial yang tinggi dan kuat seperti itu. Oke. Yang hampir belum terkomentari itu sila pertama. Kenapa sila pertama kok harus bintang? Karena bintang itu kedudukannya tinggi Pak, di paling atas, ada di atas. Ketuhanan yang Maha Esa berarti harus ada yang paling tinggi kedudukannya. Oke, gambarnya kan di sini warna bintangnya kuning emas, lebih terang daripada backgroundnya warna hitam. Itu kenapa? Sebentar. Pas. Karena kalau memang pas sampaikan list pas, kalau memang tidak bisa. Enggak. Pas. Karena Oke, lanjutkan. Kenapa, Lis? Lanjutkan. Karena emas itu warna yang beda dari yang lain mungkin lebih. Oke, karena emas itu warnanya kuning. Karena emas itu warna yang istimewa gitu loh Pak. Kayak contohnya emas itu memiliki harga yang mahal gitu loh. Bukankah lebih mahal? Kedudukannya lebih tinggi. Bukankah lebih mahal berlian daripada emas? Ya udah pas Pak. Ini kalau Lis, kalau ujian skripsi sama saya, wah ini Lilis bakal nangis ini. Oke, ini ada pertanyaan lucu-lucuan, tapi menurut saya ini serat makna. Pertama saya tetap komentarnya dari Lilis dulu. Lis, kenapa burung Garuda nengoknya ke kanan, Lis? Iya, Pak. Oh iya. Kenapa ya? Karena kanan sisi yang positif. Di zaman sekarang itu positif itu agak deg-degan loh semua orang itu. Iya. Oke, komentarnya itu Lis. Kalau menurut Mia, kenapa Mia harus ke kanan? Aduh, kok berhenti videonya, kameranya Mia? Lagi browsing. Oh, kalau lagi browsing itu saya tidak menunggu yang browsing. Cynthia saja. Oh, Mia dulu. Kenapa Mia? Karena menurut saya ya Pak,
Karena mungkin kanan itu memiliki sisi yang lebih baik daripada yang kiri. Kalau menurut Cynthia, Eh, karena karena lebih baik ke kanan. lebih baik ke kanan. Semua jawabannya itu mengarah ke sama. Saya pernah bertanya kepada anak SD. Anak SD itu langsung menjawab, kenapa kok harus nengok ke kanan? Jawabannya simpel, karena presiden di kanan, Pak, katanya. Ketika terpampang kan di atas. Itu sebagai bentuk stimulus dari saya berbicara terkait lambang yang ada di depan kita bersama-sama. Saya lanjutkan dulu, tentunya tidak sebatas di sini ya, sudah saya sarankan tadi, silahkan kunjungi website MPR ataupun websitenya DPR. Di sana dikupas secara tuntas, setajam apa? Silet, Pak. Oke. Silet, Pak. Yang sering nonton infotainment mah tahu ya. Karena dikupas tuntas setajam pisau. Terus lambangnya kenapa kok harus seperti itu juga ada keterangannya dan lain sebagainya. Kita lanjut. Saya masih memberikan dalam bentuk gambar. Kenapa kok saya perbanyak gambar biar kalian tidak monoton pagi-pagi. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan dan juga sudah saya sedikit dari sekian banyak, saya ingin komentarnya dari Liz lagi, Liz. Iya, Pak. Oke, Liz. Gambar yang saya berikan di depan itu kan ada banyak pertanyaan. Iya. Ada yang menyampaikan juga bahwasannya lambang negara kita ini hadir tidak lepas dengan filosofis. Termasuk gambar-gambar ini saya hilangkan saja tanda tanyanya. 17, 8, 1945. Yang ketahui Lilis 17 apa, Lis? Tanggal kemerdekaan Indonesia. Tanggal kemerdekaan. Konon juga ada yang mengatakan, betul atau tidak, Lis, kalau jumlah rakaat sholat ketika dijumlahkan, semuanya ada 17? Iya. 17 Ya, atau 15? 17. Nah, kalau 15 berarti jarang subuhan ini. Yang duanya hilang. Dengar-dengar karena 17 itu makna dari ketika jumlah rakaat sholat yang beragama Islam ya, yang lain bisa menyesuaikan ya. Mohon maaf bagi yang beragama bukan beragama Islam. Karena Kenapa seperti itu, Pak? Agama Kan Islam. negara kita, Bagaimana, Lis? kan negara kita banyak umat beragama. Kenapa bisa dilambangkan 17 itu sebagai hanya rakaat sholat? Sekali lagi, ini kan yang saya sampaikan ada yang berkata seperti itu. Benar atau tidaknya karena tidak ada buku ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa kok cenderung kepada Islam? Tentunya kita tengok dulu background para founding father kita. Bukan berarti yang lain tidak berkontribusi ya, bukan demikian. Karena ini sensitif sekali. Yang kedua, Lis, yang 8. Yang 8 itu berarti makna dari bulan ya. Iya. Bulan ke-8 kita adalah bulan Agustus. Oke, kalau dimulai dari Januari, kalau dimulai dari Desember? Jadinya bulan Juli. Juli ya, jadinya bulan Juli. Oke, yang 19 berarti? Tahunnya 19 terus 45. 45. Pertanyaan selanjutnya, Lis. Sayap burung Garuda ada berapa, Lis? Ada 2. Berarti kan udah normal. Kalau kemarin kan ada yang cerita 17 sayapnya. Bulunya ada berapa, Lis? Ada 17. Yang yakin pernah dihitung? Belum. Karena ini kan makna yang dijadikan gambar yang diisi makna berdasarkan kemerdekaan. Yang 8 apanya, Lis? Bulu ekor. Bulu ekor. Yang 19? Bulu leher. Yang 19, Lis. Oh, yang 19 bulu itu apa? Kaki, Pak. Mana kok kaki? Apa ya? Kemarin sudah saya sampaikan biar sama saja ya bahasanya. Karena kuliah sama saya, kita samakan aja bahasanya bulu pangkal ekor. Oh, bulu pangkal ekor. Barangkali ada istilah lain yang lebih tepat ya. Terus yang 45 adalah? Bulu leher. Oke, bulu leher. Lehernya bukan 45 ya. Jadi nanti siluman kalau lehernya 45 itu.
Oke, lanjutkan Lis. Dalam kaki yang dicengkram ini kan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah saya yakin semuanya sudah pada tahu. Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada yang mengatakan meskipun beraneka ragam tapi tetap satu jua, beraneka ragam sukunya, bahasanya, agamanya dan lain sebagainya. Tapi kita tetap satu yaitu Indonesia. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, Lis. Ini lagi-lagi pertanyaan sederhana. Kira-kira, Lis, bulu di kaki, kita sebut kaki ya, karena burung itu menurut saya bukan tangan, tapi lebih kepada kaki. Dalam kaki, di sana tangannya itu kan ada bulunya, Lis. Ada berapa menurut Lilis? Ini sempat dihitung atau belum dihitung? Kalau belum dihitung, saya kasih bocoran, semuanya ada 11, Lis. 11. Oke, 11 melambangkan apa, Lis, kira-kira? Apa ya? Pahlawan? Pahlawan apa, Lis, kok 11? Apa ya, Pak? Belum pernah dengar ya, Pak. Biasanya kalau laki-laki itu jawabannya sepele, Lis. Kebetulan Pak Timnas jumlahnya ada 11. Kan? Oh. Inilah yang pernah saya tanyakan dalam seminar terkait Pancasila, itu makna dari apa 11? Dan mudah-mudahan di sini barangkali sudah ada mahasiswa yang tahu, bisa di-share-kan melalui mikrofonnya. Saya lanjut kepada materi. Ini sebagai bentuk stimulus melanjutkan kita perkuliahan pendidikan Pancasila. Makna ataupun filosofis ini saya berharap nanti di akhir semester, saya biasanya di pertemuan ke-16 itu memberikan tugas. Kalau pembelajarannya masih daring, nanti tugasnya bakal individu. Tapi kalau sudah luring, nanti tugasnya saya mintakan kelompok. Di akhir semester biasanya saya memberikan tugas untuk melakukan sosial eksperimen. Jangan disetting ya, namanya juga sosial eksperimen. Dengan bertanya seputar Pancasila. Dari mulai kenapa kok dasar negara kita harus Pancasila, bagaimana kalau Pancasila itu dirubah atau diganti, terus makna-makna ataupun filosofis yang ada dalam burung Garuda ini. Makanya saya sampaikan di awal. Itu rencana tugas sebagai bentuk salah satu pertanyaan dalam UAS saya itu kan berbicara terkait hasil sosial eksperimen. Sekali lagi, kalau masih daring, masih daring berarti tugasnya bentuknya individu. Sedangkan kalau luring nanti saya mintakan kelompok. Itu pengantar untuk kuliah kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan berbicara dalam materi. Kemarin sudah saya sampaikan di samping kiri saya, di samping kiri saya, mudah-mudahan yang lain juga sama ya, di samping kiri kita ada burung Garuda. Sedangkan di samping kanan kita ada sebuah bangunan yang kebetulan di sini digambarkan pilarnya ada 4 ataupun tiangnya ada 4. Minggu kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua UUD 45, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah NKRI. Sekitar tahun 2014, 15, 16 sampai sekitar 18 ini sempat viral sekali terkait 4 pilar ini. Dan yang mencetuskan 4 pilar, kalau tidak salah, almarhum siapa? Ada yang tahu? Tahu, Lis? Yang tadi bercerita, yang tadi menyampaikan pernah baca soal CPNS, barangkali tahu siapa yang mencetuskan 4 pilar? Tadi itu siapa? Khairul kalau tidak salah. Khairul? Lupa saya, Pak. Bukunya juga di rumah. Oh, bukunya di rumah. Nanti bisa di cross check kalau saya salah ya. Kalau tidak salah dulu almarhum Taufik Kemas. Itu almarhum suaminya Megawati ya. Jadi waktu itu Megawati presidennya, terus ketua MPR-nya Taufik Kemas. Kalau tidak salah, atau masih Amin Rais, saya kurang tahu. Sepintas ini berbicara terkait 4 pilar. Yang jadi pondasinya adalah kemerdekaan, sedangkan yang jadi atapnya adalah kebangsaan. Jadi ini sebuah gambar ataupun sebuah, ya kita bisa katakan ya, miniatur. Jadi negara kita itu paling tidak memuat hal ini.
Ya tidak mungkin kita punya 4 pilar, tidak mungkin kita punya dasar negara, hukum, dan yang lainnya sebelumnya pondasinya adalah kemerdekaan. Maka selanjutnya setelah ada pilar, harus ada atap. Di sini atap dikatakan sebagai kebangsaan. Kata lain dari orang di negara itu adalah bangsa ya. Kita lanjutkan kepada materi. Oke, sebelum saya lanjutkan kepada materi, barangkali ada yang mau berkomentar, satu orang saja silahkan, nyalakan mikrofon. Cukup? Kita lanjut dulu ya. Lanjut, Pak. Tetap nyalakan mikrofon ya Adib, kalau tidak berisik di tempatnya Adib. Kita lanjut. Saya kalau menyampaikan materi selalu dalam bentuk pertanyaan. Gampangannya saya bacakan, dasar-dasar historis. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa kok harus burung Garuda? Dalam bentuk pertanyaan saya lontarkan. Kita akan berbicara terkait dasar-dasar historis, dasar-dasar filosofis, dasar-dasar yuridis, dan dasar-dasar kultural. Kan pertanyaan, seperti apa dasar historis? Bagaimana pandangan secara filosofis? Seperti apa yuridis? Dan bagaimana kultural? Boleh seperti, boleh juga bagaimana. Yang pasti bentuknya adalah pertanyaan. Jadi lumayan banyak yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang kedua, kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya tujuan. Tadi kan sudah saya sampaikan ada 2 hal, yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Sebelum kita berbicara tujuan pendidikan Pancasila, maka kita harus tahu dulu tujuan pendidikan nasional. Yang belum pernah baca, silahkan download, ada UUD Sisdiknas tahun 2003. Kalau tidak salah, kalau bukan 13, 2003 ya. Saya minta maaf kalau saya sepertinya 2013 berarti, Undang-Undang Sisdiknas. Di sana menyampaikan apa tujuan pendidikan nasional. Ketika ada tujuan pendidikan Pancasila, maka tidak mungkin bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Terakhir adalah kira-kira setelah kuliah apa yang akan kita apa yang akan kita dapat. Ini pertanyaan yang ketiga muncul terakhir setelah kita selesai perkuliahan nanti sekitar jam 9:40. Inilah bahan materi yang akan kita bahas di pagi hari ini. Lumayan banyak, tapi meskipun banyak tetap harus kita selesaikan. Ada komentar sebelum saya lanjutkan? Silahkan. Lanjut dulu, Adib. Lanjut, Pak. Kita lanjut dulu. Oh iya, sebetulnya di pojok kiri atas terlihat, Dib, ada sebuah video. Ada, Pak. Mudah-mudahan linknya masih aktif. Oh, sudah tidak aktif. Jadi di sini Dib dan yang lainnya, saya akan memberikan sebuah video. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ketika saya lakukan share screen. Bentar, videonya akan saya perlihatkan. Karena ini menggunakan Zoom, terus harus share screen, tentunya saya harus buka tutup ya. Beda kalau kuliahnya kita di dalam ruangan kelas. Mudah-mudahan kejadian ini masih ingat. Ini lumayan lama kejadiannya. Seperti yang sudah saya sampaikan. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Gambar siapa kira-kira? Siti Badriah, Pak. Zaskia Gotik. Gotik. Adib mengatakan Badriah ya, Siti Badriah. Ternyata yang benar adalah Zaskia Gotik. ini videonya ada sekitar 2 menit, tidak sampai 3 menit. Meskipun tidak terdengar suaranya, mudah-mudahan gambarnya bisa disimak bersama. Sebentar saya mainkan ya.
Saya stop saja ya, karena mikrofonnya mungkin tidak, karena suaranya ataupun audionya sepertinya tidak terdengar. Tahu kan kasusnya, kasus apa itu? Tahu Pak, tahu. Adib, kasus apa, tahu tidak? Tidak, Pak. Oh, silakan tolong komentarnya yang sudah tahu. Kasusnya apa dulu? Jadi si artis itu teh Siapa? Ini siapa? Fajar Pak. Oh, Fajar. Bagaimana siapa Fajar? Dia itu kasus apa? Kalau nggak salah itu yang menyebutkan lambang apa itu teh? Lambang Pancasila yang kelima itu itik. Oke. Kalau nggak salah ya. Bisa saya tambahkan, dia menyampaikan bahwasanya lambang negara Indonesia yang kelima, tadi kan almarhum Jupe mengatakan padi dan kapas. Terus yang kedua itu dari siapa tadi? Nggak tahu kedengeran. Terus yang ketiga, sebentar gambarnya kita ulangi lagi aja, pintas. Yang pasti di sana itu ada 3 tim. Yang pertama menyampaikan padi dan kapas, kedua almarhum Jupe, yang ketiga baru Saskia Gotik. Saskia Gotik bertuliskan di sana lambang negara ketiga adalah bebek nungging. Mahasiswaku yang saya banggakan, kira-kira kalau lambang negara Pancasila, lambang negara yang kelima ataupun lambang negara lambang kelima dalam Pancasila, kira-kira kalau bebek nungging secara rasional mungkin atau tidak? Tidak. Tentunya tidak ya. Melihat kejadian tersebut, kita tidak harus menyebutkan stasiun televisinya ya. Cuman kan kita bersama-sama. Kalau ada kejadian seperti itu, terus ini berbicara terkait negara kita loh. Kira-kira kalau kita melihat negara kita dijadikan lucu-lucuan seperti itu, barangkali kalian nerima atau tidak kira-kira? Tidak, Pak. Tentunya Tidak, Pak. Sepakat tentunya kita tidak ya. Dan tidak mungkin juga kan lambang negara kok bisa bebek nungging. Paling tidak kan kalian pernah sekolah nih, SD, SMP, SMA, atau sederajat ya. Kan tidak mungkin tidak pernah melihat lambang negara. Betul enggak? Di dalam kelas biasanya sudah ada burung Garuda, foto presiden, wakil presiden. Jadi ketika ada, saya pikir ini bukan lucu-lucuan. Kalaupun memang tidak tahu sama sekali, ya sepertinya kurang tepat saja gitu loh. Nah, atau ada yang mau berkomentar terkait hal tersebut ya? Saya ulangi, rangkuman videonya adalah di sini ada tebak-tebakan lambang negara kelima apa? Semuanya menyampaikan padi dan kapas. Hanya satu orang mengatakan bebek nunggi. Mohon komentarnya dari salah satu mahasiswa. Fajar Setiawan yang barusan komentar. Ya Pak, kalau misalkan ya secara pendidikan dia tidak tahu, kan dia pernah lihat burung Garuda, kenapa nggak burung Garuda gitu yang disebutnya teh? Betul. Sekali lagi tadi kan saya sampaikan, apakah ini acaranya settingan kita tidak tahu. Tapi kalau lambang negara diekspos di televisi, apalagi semua orang bisa nonton, dan ini kan sempat jadi kecaman bersama. Nah, itu video yang pertama ketika kita berbicara terkait, saya memberikan judul videonya itu adalah pra penghinaan. Terus ada video yang kedua sebentar dalam share screen yang harusnya saya tampilkan, sebetulnya ada video yang kedua. Nah, jadi di sini, dalam video yang kedua saya sharekan saja. Tidak muncul ya, sebentar. Ini agak kesulitan saya kalau saya sharekan video yang kedua. Kalau yang sebelumnya adalah pra penghinaan, yang sekarang adalah menjadi pasca penghinaan. Sudah bisa dibaca tulisannya apa? Zaskia Duta Pancasila, Pak. Duta Pancasila. Oke. Meskipun ini diangkat oleh salah satu partai, kita tidak usah menyebutkan ya partai-partainya, partai manapun. Cuman kan di sini kita melihat sesuatu yang ironis. Sebelumnya
taruhlah kita mengatakan penghinaan terhadap Pancasila. Serendah apapun pendidikan, sepertinya saya pikir harusnya tahu lambang negara itu adalah, yang kelima adalah padi dan kapas misalkan. Namun ini ada yang terjadi di negara kita, setelah seseorang menghina, tiba-tiba menjadi duta Pancasila. Dan di sini pun dia menyampaikan bahwasanya sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sampai dengan sila kelima. Yang menodai lambang negara beberapa waktu lalu membacakan Pancasila di depan fraksi PKB MPR. Puluhan artis datang menemani Zaskia Gotik di gedung MPR Jakarta. Usai membacakan Pancasila, Zaskia Gotik ditunjuk jadi duta Pancasila oleh Ketua Fraksi PKB MPR RI, Abdul Ghani Khalid. Yang nanti jadi lambang dari ketidaktahu ya harus supaya tahu gimana caranya ya belajar. Jadi sekarang ya ini udah belajar, udah Saya skip saja ya. Jadi setelah menghina, setelah menodai, tiba-tiba jadi duta. Kita bukan berbicara duta sampo ya. Karena duta sampo siapapun bisa jadi duta sampo. Tapi kan kita berbicara terkait lambang negara. Bahkan setelah ini ada kejadian lucu lagi di negara kita itu. Seseorang menghina Pancasila jadi duta Pancasila. Terus selanjutnya ada apa? Kejadian apa yang tiba-tiba seorang tersebut jadi duta? Ada yang tahu? Pengendara motor nggak pakai masker, jadi Oke. duta masker. Pengendara motor tidak pakai masker, terus jadi duta apa nih? Masker untuk menyuarakan memakai masker. Oke, ini serba, saya tidak tahu. Amit-amit ya, misalkan suatu ketika di negara kita ada orang yang melakukan pemukulan, misalkan jangan pemukulan ya, pengeroyokan. Orang yang mengeroyok suatu ketika jadi duta keroyok, bisa-bisa saja nanti itu. Dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan, semua ini adalah kebijakan, namun ayolah kita rasional gitu loh. Maka seseorang sudah menodai lambang negara terus tiba-tiba jadi duta Pancasila. Ini perlu dicoba besok Fajar Setiawan. Nah, panggilannya Fajar ya. Mungkin bisa melakukan hal yang agak kontroversi, barangkali bisa jadi duta. Bukan duta salah satu grup band ya, bukan itu yang saya maksudkan. Oke, kita lanjut kepada materi. Kita lanjut lagi ya. Yang di samping kiri saya tadi sudah saya sampaikan adalah pra menghina sebelum menghina Pancasila, sedangkan video yang di kanan, pojok kanan atas adalah pasca menghina. Jadi bahan materi kajian kita itu kurang lebih sebanyak ini. Kita lanjutkan. Sekarang kan lagi ramainya ya. Kita berharap ya semuanya hal ini segera selesai ya. Kalau sebelumnya ada film, kebetulan filmnya sudah selesai ya. Ada tukang bubur naik haji, diganti sekarang jadi tukang masker naik haji. Episode 1 berkah corona. Ini sebagai bentuk, ya saya katakan ini sebagai intermezzo saja ya, biar kalian tetap semangat, maksud saya itu. Tidak usah saya absen ya, pemainnya siapa-siapanya ya. Yang pasti Haji Muhyiddin mah kenal ya. Kenal Pak. Oke. Terus siapa lagi? Kenal banget Pak. Adib. Jangan-jangan kenal semuanya ya Adib. Haji Muhyiddin doang. Karena filmnya sudah kalah sekarang dengan Ikatan Cinta ya, sudah bukan lagi film ini ya. Kita lanjut. Ini sebuah info juga beberapa bulan ke belakang ya, di awal-awal COVID katanya dulu itu satu boxnya itu masker hanya 25.000. Dulu ketika langka pernah jadi 700.000 katanya satu box. Sekarang di pinggir jalan ya terjual ya 15.000, 13.000 bahkan 10.000. Ini sebagai intermezzo saja biar tidak kalian semua biar tidak sepanang. Dampak corona kehabisan masker, mudah-mudahan ini Fajar tidak mengikuti ya. Ini ada masker murah meriah, bisa diikuti Mas Fajar. Kalau mau mengikuti, ini agak tebal. Jadi yang lapisan luarnya itu tidak masuk angin juga itu. Insya Allah ini lebih murah meriah.
Asalkan punya sabit kelapa udah selesai ya. Ini sebagai hiburan saja ya. Kita lanjut ke materi. Ini kompetensi yang diharapkan. Saya berharap mahasiswa bisa memenuhi keinginan saya. Menentukan gagasan Pancasila dan lain sebagainya. Saya pikir tidak usah saya bacakan, kalian masing-masing bisa membacanya. Ini harapan saya. Tidak terlepas dengan gagasan Pancasila, identitas nasional, terus gambaran dari pendidikan Pancasila, terus termasuk tujuan, ideologi nasional, terus menjadi warga negara yang baik. Saya lanjutkan saja. Tidak terlepas ini dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Oh iya betul 2003 ya, tentang UUD Sisdiknas, yang memuat dalam UUD Sisdiknas itu harus ada mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini salah satu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok tetap harus ada mata kuliah pendidikan Pancasila misalkan. Terus di perguruan tinggi ada ini aturan SN tahun 2006. Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Jadi tidak serta-merta harus ada kalau tidak ada aturan ataupun tidak ada hukumnya. Saya lanjutkan dulu. Kita berbicara yang pertama adalah landasan secara historis. Mudah-mudahan tadi masih ingat ada 3 hal. Pertama, berbicara secara historis, sejarah dan seterusnya. Yang kedua, berbicara terkait tujuan. Yang ketiga adalah apa yang akan kalian dapat kuliah di pagi hari ini. Pertama, kita akan berbicara dari landasan historis. Kalau kita berbicara historis, tentunya tidak terlepas dari sejarah. Tapi sejarah di sini bukan secara gamblang ya, tapi yang akan saya sampaikan adalah sejarah berbicara terkait dasar negara kita. Proses perjalanan bangsa kita itu sangat panjang. Di sini saya berikan gambar dari warna. Ini warna apa ya ini Adit? Biru muda, Pak. Biru muda. Kalau perempuan itu mungkin ada yang lain komentarnya bukan biru muda. Kan warna dari laki-laki itu kan taunya warna tua sama muda. Kalau perempuan kan beda, banyak sekali. Warnanya itu beda. Merah aja ada sekian, putih juga ada sekian. Itulah perbedaannya. Mungkin perempuan lebih tahu tuh warnanya apa. Kita sepakati biru muda aja ya, yang laki-laki ya. Yang pertama kita berbicara terkait kerajaan. Proses bangsa kita itu tidak terlepas dengan kerajaan. Yang senang sejarah mungkin bisa komentari pertanyaan saya. Kerajaan tertua di Indonesia kerajaan apa? Samudra Kutai. Kutai, Pak. Oke. Adi anak IPS atau anak IPA? Anak IPA, Pak. Oh, anak IPA. Tidak usah saya tanya kalau anak IPA. Yang anak IPS. Karena kalaupun tidak tahu tidak masalah anak IPA itu. Tadi yang komentar kerajaan siapa? Kerajaan apa? Tertua. Halo. Kutai. Oke, siapa yang komentar Kutai? Saya Pak Hairul, Pak. Oke, Hairul. Kerajaan Kutai. Barangkali tadi komentar dari siapa tuh yang pernah ikutan CPNS mungkin tahu. Kalau menurut Darul Hikmah, kerajaan tertua siapa? Hikam. Kutai. Oke, Kutai. Betul ya Darul Hikam ya? Iya, Pak. Asli mana Darul Hikam? Asli dari Kuningan. Oh, namanya bagus sekali. Mataram Kuno, ini yang menyampaikan Erik. Mataram Kuno katanya. Dari Kuningan, Darul Hikam Indrisyah, betul? Iya, Pak. Darul Hikam Idrisyah. Oh, Idrisyah. Ini namanya saya pikir orang Mesir atau orang mana gitu loh. Akhirnya bagus sekali. Oke, komentarnya terima kasih ya. Ada yang mengatakan Kutai, ada yang mengatakan Mataram Kuno dan dari sebagainya. Kita akan berbicara terkait kerajaan dulu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah ada kerajaan di Indonesia sampai sekarang? Ada, Pak. Di mana tuh? Sunda Empire, Pak. Oh, kok malah Sunda Empire? Ini Darul Hikam mungkin tahu Sunda Empire ya.
Mudah-mudahan bukan bagian dari sana ya. Ketika kita berbicara kerajaan di zaman sekarang adalah kerajaan yang masih diakui di negara kita. Salah satunya apa? Yang masih ada sampai sekarang? Keraton. Oke, salah satunya keraton ya. Bisa di Jogja, bisa di Surakarta, yang tentunya ini tidak berbicara terkait tadi ya. Bukan berbicara terkait kerajaan Sunda Empire atau lain sebagainya ya. Kembali. Tidak terlepas kita kalau berbicara proses bangsa kita itu adalah dari kerajaan. Kerajaan apapun yang kalian tahu, Kutai, Tarumanegara, misalkan Pajajaran, dan Mataram, Sriwijaya, dan lain sebagainya, karena banyak sekali ya, tidak usah saya sebutkan satu persatu, masing-masing daerah tentunya punya sejarah terkait kerajaan. Kita tidak harus berbicara terkait kapan mulainya dan kapan berakhirnya, karena sampai sekarang pun kerajaan masih ada yang diakui ya. Setelah kerajaan selesai, lanjut kita kepada warna merah. Ini mudah-mudahan tidak ditambahkan ya merah muda atau merah tua ya. Kita warna merah saja. Yang kedua adalah masa penjajahan. Jadi ini perjalanan kehidupannya. Dalam masa penjajahan, dalam masa penjajah, negara kita ini kan banyak sekali nih. Pertanyaan saya, negara kita dijajah oleh siapa pertama, Fajar? Jepang. Jepang. Ada yang lain komentarnya selain Jepang? Portugis, Pak. Portugis. Ada yang lain selain Portugis? Spanyol. Oke, terus apa lagi? Inggris. Ini hanya nama negara saja yang biasa menjajah. Yang sering kita dengar adalah Indonesia itu paling lama, termasuk paling lama dijajah oleh Belanda. Belanda. Oleh Belanda. Ada yang lain kan yang belum dikatakan? Coba sih. Ada yang lain nggak? Kembali ya. Dalam penjajahan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang paling lama itu kan Belanda. Namun kan setelah Belanda kejadian penjajahan itu kan sempat diberikan kepada Jepang. Sejarah kita yang lebih dekat dari kemerdekaan, kita berbicara sebelum kemerdekaan ya. Ketika Belanda pulang, kan negara kita waktu itu dijajah oleh Jepang ya. Meskipun tidak lama ya. Namun dalam sejarah juga mencatat ketika kita dijajah oleh Jepang, Jepang dibom ya, Hiroshima dan Nagasaki, terus mereka kembali ke Jepang. Singkat cerita kita merdeka. Tentunya proses ini bukan semata-mata hadiah dari Jepang ya kita merdeka. Tidak segampang itu, yang namanya perjuangan kemerdekaan kan tidak ada yang hadiah. Ini saya yakin di sini mahasiswa tidak sepakat ya kalau mengatakan Indonesia itu merdeka karena hadiah dari Jepang. Saya berharap tidak sepakat ya. Karena kalau itu sebatas hadiah, banyak sekali para pahlawan yang gugur sebelum itu. Tahap kedua adalah penjajahan. Setelah penjajahan selesai, 17 Agustus, kita langsung merdeka. Saya yang senang sejarah bisa nyalakan mikrofon. Halo, saya ulangi. Ada mahasiswa yang senang sejarah? Ada yang bisa komentar? Saya ulangi pertanyaan saya. Ada mahasiswa yang senang sejarah? Saya sedikit, Pak. Oh, yaudah Adib ya. Meskipun anak eksak, ternyata Adib juga senang sejarah. Lanjut Adib. Tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Iya, Pak. Apakah setelah tanggal itu kita mulus langsung merdeka atau masih ada perlawanan ataupun masih ada penjajahan atau masih ada serangan? Masih ada serangan-serangan, Pak. Masih ada ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia merdeka adalah hadiah, tentunya kita tidak sepakat ya. Tentunya kita tidak sepakat. Kita merdeka pun setelah kita menyampaikan proklamasi masih ada serangan. Kalau yang pernah ke Jogja, yang sudah di Jogja tahu ya, misalkan salah satu museum perjuangan apa yang di sana itu? Adib? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah.
Setelah penyerangan yang selanjutnya itu kan tidak ada penyerangan lagi. Waktu itu ketika genting di Jakarta, ibu kota maksud saya itu di Jakarta, pernah kan dipindah ke Jogja. Ya, Pak. Tujuannya buat apa? Karena kala itu sejarah itu masih menyampaikan, mencatat ketika Soekarno sebagai presiden pertama bertanya kepada Raja Jogja HB ke-9, dan HB9 mengatakan Jogja bagian dari Indonesia. Andai kata waktu itu Jogja bukan bagian Indonesia, Adib kalau sudah di Jogja berarti kan harus buat paspor ya. Kebetulannya Jogja bagian dari Indonesia. Dipindahkanlah ibu kota ke Jogja, bahkan kalau yang pernah main ke Malioboro harusnya tahu ya, ada gedung waktu itu ketika pindahnya ibu kota ke Jogja. Dan masih ada istilah mistis kala itu, katanya waktu itu yang menjajah kita itu mau nyerang dengan melemparkan bom, namun bomnya tidak meledak dan lain sebagainya. Ya ini kisah mistis ya. Ketika diserang, penyerangnya sudah selesai, terus kembali lagi ibu kota ke Jakarta. Dalam perjalanan kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan, tentunya kan ada presiden-presiden yang ternama. Dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai yang sekarang adalah Pak Jokowi. Yang kuning, yang warna kuning adalah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan, dijadikan sebagai batas itu adalah adanya reformasi. Kalau Adib tahu istilah reformasi? Tahu, Pak. Oke, kapan terjadi reformasi itu? Soeharto, Pak. 1998 ya. Adib 1998 sudah lahir belum? Belum, Pak. Ganto di dapur. 89. Halo. 98 atau 89? 98, Pak. 8, Pak. 98, Pak. Waktu itu merupakan rezimnya Soeharto, dibuktikan dengan adanya reformasi menggulingkan presiden yang paling lama ya. Soeharto sekitar 32 tahun. Jadi kalau normal itu ya sekitar 6 periode ya. Jadi kalau 6 periode ini sangat panjang sekali ya, sangat betul tentunya panjang sekali. Dibuktikanlah dengan adanya reformasi. Digulingkan kekuasaan kala itu dan sampai hari ini pun ada yang tetap masih mengatakan adalah reformasi. Kita tidak tahu setelah warna hijau ini, kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, reformasi, apakah bakal ada orde lagi? Kita berbicara terkait proses bangsa kita. Kalaupun ada, kita tidak tahu itu kapan bakal terjadi. Mungkin yang bakal bercerita bukan kita lagi, mungkin anak cucu kita atau bahkan para buyut-buyut kita mungkin. Asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Atau bahasa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Di pertemuan setelah UTS nanti akan ada kan saya Kita lanjut dulu ya. Jadi kalau kita berbicara Pancasila, Pancasila itu sebagai kausa materialis, negara kita merupakan kausa materialis dari Pancasila. Nanti di pertemuan pasca UTS kita akan berbicara terkait kausa, ada kausa materialis, ada kausa formalis, ada kausa efisien, ada kausa finalis. Nanti akan kita berbicara terkait kausa. Yang dimaksud dengan kausa materialis itu adalah asal mula bahan. Sebagai sebuah gambaran yang gampang, kalau kita berbicara bahan, contohnya misalkan Fajar mau mendirikan bangunan ataupun gedung. Kalau kita berbicara materialis, kan Fajar mau mendirikan bangunan tentunya kan harus datang ke toko material. Ada semen, ada pasir, besi, dan lain sebagainya. Asal mula bahan. Nah, kita berbicara Pancasila,
itu tidak terlepas dengan bangsa kita, tidak terlepas dengan Indonesia itu sendiri. Jadi Indonesia lah yang dijadikan sebagai kausa materialis. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar, saya berikan kesempatan dalam kotak chat terlebih dahulu ya. Sebentar, saya tinggal sebentar ya. Ada yang minta tolong sebentar ya. Silakan pertanyaannya bisa kotak chatting atau langsung mikrofon. Tapi sementara saya berikan di kotak chatting. Persilakan, silakan. Saya tinggal sebentar ya. Kita lanjut ya. Oke, di sini ada kotak chatting. Dalam kotak chatting, izin bertanya, Pak. Kan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang hukum di negara ini yang masih sangat tidak adil? Ini dari Fajar. Ini yang mana? Refat Fajar. Siapa ini? Bisa nyalakan mikrofon? Halo, iya saya Pak Rifat Fajar. Ini siapa ini? Saya kan belum bisa baca namanya, ini siapa? Rifat, betul? Rifat Pak. Oh, Rifat. Rifat. Iya. Asli mana Rifat Fajar? Asli Kuningan, Jawa Barat Pak. Kok namanya bagus-bagus seperti yang tadi juga ada apanya gitu loh namanya. Panggilannya siapa ini Rifat? Rifat Pak. Oke, Rifat. Rifat, karena pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan, saya konfirmasi ke Rifat dan saya berharap tetap dinyalakan mikrofonnya. Pertanyaan dari Rifat adalah, kalau kita berbicara terkait sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, terus pertanyaannya bagaimana dengan hukum di negara kita ya? Masih sangat tidak adil, betul Rifat? Iya Pak. Kalau kita berbicara hukum, betul Pak. Hukumnya sudah adil. Hukumnya itu adil. Hukumnya itu bagus. Yang tidak bagus adalah Rifat kemana ya? Kamu hilang. Penegak hukumnya Pak. Betul. Bukan penegak hukumnya, tapi oknum ya. Oknum penegak hukumnya. Penegak hukum itu banyak yang adil. Namun ada juga yang tidak adil. Jadi kalau kita berbicara terkait hukum di negara kita, hukumnya sudah bagus, aturannya sudah bagus. Namun yang tidak bagus adalah oknum penegak hukum. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau seorang sebutlah pernah tahu dengan istilah seorang nenek Minah atau nenek siapa namanya itu. Dia kebetulan menemukan coklat yang sudah busuk terus diambil. Mau ditanam atau mau dipindahkan atau seperti apa, singkat cerita orang tersebut dihukum sangat berat. Atau bahkan ada orang yang pernah nyuri singkong, itu dihukum sangat berat. Atau bahkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 5 tahun, ada seseorang yang katanya difitnah, kita tidak tahu ya nyatanya, yang pasti nyolong, katanya ngambil ampli terus dibakar hidup-hidup. Ada seorang yang biasa nyolong ayam dipukulin sampai babak belur atau bahkan sampai meninggal. Lalu kenapa mereka yang korupsi sekian miliar, depan kamera sempat gini-ginian dulu. Bahkan di penjaranya pun eksklusif. Barangkali ada AC-nya, dispensernya, kulkas, dan lain sebagainya. Ini yang salah bukan hukum, tapi oknum penegak hukum. Bahkan seorang musisi pernah membuat lagu
sekitar 2009-an dulu, zaman saya SMA dulu, ada sebuah lirik lagu dengan mengatakan, andai ku gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali. Seseorang di penjara tapi bisa jalan-jalan. Kita yang tidak di penjara aja belum pernah mungkin ke Bali. Sebagai contoh ya, tujuan kita hukumnya adalah bagus, namun itu adalah oknum penegak hukumnya yang tidak bagus. Untuk Rifat, ada tambahan? Mungkin saya masih heran sih Pak, soalnya yang tadi Bapak sebutkan oknum, tapi kenapa untuk oknum sendiri itu cukup banyak di Indonesia Pak? Oke, memang betul Rifat, bukan hanya di hukum ya, maksud saya bukan dalam penegakan hukum, namun ada di tempat lain, namun ada di lini lain kalau kita berbicara masalah keadilan. Karena definisi adil, kita kan masing-masing beda cara pandang. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Rifat. Kenapa kok hukumnya itu sangat banyak sekali oknumnya? Barangkali yang kita ketahui itu adalah oknumnya banyak. Namun kan kita tidak pernah tahu. Saya yakin ada penegak hukum yang bagus. Yang tidak seperti itu. Barangkali kan yang kita ketahui adalah yang seperti itu. Karena kan masih banyak lagi contoh yang lain. Itu Rifat, ada tambahan lagi? Cukup Pak, terima kasih. Sebentar itu dulu ya. Karena kalau kita diskusinya di Zoom ketika jam kuliah tentunya kehabisan waktu. Silakan, Adib sudah mengacungkan raise hand-nya, silakan. Mohon maaf Pak, ingin mengingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 9:45 menit. Oh ya, terima kasih Adib sudah diingatkan ya. Oh iya betul, saya sudah korupsi 5 menit. Terima kasih Adib sudah diingatkan karena saya sudah korupsi 5 menit. Muhammad Najril dari Najril nih. Reformasi terjadi pembantaian atau disebut tragedi Trisakti. Mengapa atau alasan pada hingga terjadinya tragedi Trisakti tersebut? Oke, terima kasih. Terima kasih Najril pertanyaannya. Sebetulnya bukan hanya Trisakti, banyak sekali kejadiannya. Semanggi dan lain sebagainya. Masing-masing itu memiliki cerita, masing-masing itu memiliki sejarah. Namun dalam perjalanan bangsa ini, ketika saya berbicara terkait reformasi, ini secara sepintas-sepintas. Kalau berbicara terkait Trisakti misalkan, itu kan jelas perlawanan mahasiswa terhadap rezim kala itu ataupun penguasa kala itu. Di zaman sekarang kita hanya bisa mendengarkan cerita. Kita hanya bisa membaca buku kalau tertulis dalam buku. Semoga kita bisa menjadi saksi sejarah ya yang tertulis yang saya maksudkan. Apakah kita harus sebatas diam aja dari buku? Tentunya tidak. Tentunya kalian bisa cari informasi lebih jauh. Karena jamnya sudah melebihi batas ya Najril, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya minta maaf. Barangkali kalian ada kuliah lagi jam 10 dan kebetulan saya juga ngajar lagi jam 10. Terima kasih ya Adib sudah mengingatkan saya dan yang sudah join di Zoom. Seperti yang sudah saya sampaikan, presensi ataupun kehadiran pagi hari ini, silahkan mencantumkan NIM terlebih dahulu, terus nama, setelah itu langsung logout. Itu yang bisa saya sampaikan sepintas untuk kuliah pendidikan Pancasila, karena sebetulnya kita masih banyak sekali pembahasannya sebetulnya dalam pengantar ini. Pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa dijawab pertemuan yang akan datang, apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari landasan historis ataupun sejarah. Pertemuan yang akan datang bisa dikomentari. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri perkuliahan di pagi menjelang siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lainnya silahkan menyesuaikan. Daftar hadir silahkan ketik di kotak chatting di Zoom. Setelah itu bisa langsung logout masing-masing. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan logout masing-masing ya. Jangan lupa nama, jangan lupa NIM terus nama. Terbalik juga tidak apa-apa, tapi lebih enak NIM dulu baru nama. Silakan.